Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kutub Ilmu teman-teman. Yang mana di channel ini membahas tentang ilmu psikologi teman-teman. Di video kali ini saya akan menyajikan tentang ilmu efikasi diri teman-teman yang dikembangkan oleh Muhammad Nur Gopron dan Rini Risnawita teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja ke pembahasan. Pengertian efikasi diri teman-teman. Bandura adalah tokoh yang memperkenalkan istilah efikasi diri teman-teman. Bahwa efikasi diri adalah keyakinan individu untuk mengenai kemampuan untuk mengenal atau mengenai kemampuan diri dalam melakukan tugas atau tindakan teman-teman yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu, hasil tujuan yang akan kita capai teman-teman. Efikasi diri secara umum adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuan dirinya dalam mengatasi beraneka ragam situasi yang muncul dalam kehidupan teman-teman, dalam kehidupan. Dan efikasi diri ini merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari teman-teman. Karena hal ini disebabkan efikasi diri ini yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan teman-teman untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya pemikiran-pemikiran bagaimana kejadian itu akan terjadi dan kita hadapi teman-teman. Lanjut teman-teman. Perkembangan efikasi diri. Efikasi diri ini merupakan unsur kepribadian yang berkembang teman-teman. Seiring zaman, seiring tahun, itu berkembang teman-teman. Efikasi ini melalui pengamatan individu yang dilakukan oleh para ahli-ahli teman-teman terhadap akibat tindakannya dalam situasi tertentu teman-teman. Menurut Bandura, pada tahun 1997 teman-teman, efikasi ini dapat tumbuh dan dipelajari teman-teman melalui 4 sumber informasi utama teman-teman. Salah satu pencetus ya teman-teman, ini Bandura teman-teman. Menurutnya yaitu 4 sumber efikasi diri. Yang pertama yaitu pengalaman teman-teman, keberhasilan. Pengalaman keberhasilan ini akan menaikkan efikasi diri individu, sedangkan kegagalan masa lalu akan menurunkan efikasi diri. Nah, setelah efikasi diri yang kuat berkembang melalui keyakinan keberhasilan, dampak dari negatif kegagalan akan berkurang. Nah, maksud dari ini, jadi pengalaman ini sangat kental teman-teman, sangat berpengaruh banget terhadap perkembangan efikasi diri kita teman-teman, diri individu teman-teman. Sedang di dalam kesuksesan teman-teman, ketika keberhasilan itu kita gapai teman-teman di masa lalu itu ya, itu akan menaikkan efikasi diri kita. Begitupun sebaliknya teman-teman, ketika di masa lalu kita efikasi diri atau sering mengalami kegagalan, itu akan berdampak negatif teman-teman. Si efikasi diri kita akan berkurang teman-teman. Yang kedua yaitu pengalaman orang lain teman-teman.
melalui pengamatan, melalui penilaian kita, teman-teman. Nah, di dalam pengalaman ini terhadap keberhasilan orang lain akan berpengaruh kuat terhadap peningkatan efikasi diri kita. Begitupun teman-teman sebaliknya, ketika pengamatan terhadap orang lain itu yang kemudian gagal terus, teman-teman, itu akan berdampak kepada kita. Di dalam efikasi diri kita tumbuh menurun, teman-teman. Ini menurut penilaian kita, teman-teman. Ketika ada orang-orang yang berhasil, kita melihat orang-orang yang berhasil, itu akan menaikkan, teman-teman, efikasi diri kita, semangat kita membara, teman-teman. Ketika melihat seseorang itu berhasil, teman-teman. Begitu sebaliknya, teman-teman, ketika orang lain itu terus mencoba tapi gagal, teman-teman, itu akan berdampak dan akan menimbulkan penurunan pada diri kita, teman-teman. Yang ketiga yaitu persuasi verbal, teman-teman. Persuasi verbal ini individu diarahkan dengan saran, nasihat, dan bimbingan, teman-teman, sehingga dapat meningkatkan keyakinan tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan, teman-teman. Efikasi diri ini menurut persuasi verbal, ya teman-teman, menurut persuasi verbal ini yang diyakini secara verbal cenderung akan berusaha untuk lebih keras untuk mencapai suatu keberhasilan karena ada dorongan dari dengan nasihat, dengan saran dari dan bimbingan dari orang lain, teman-teman, orang-orang yang mensupport kita, memotivasi kita, teman-teman. Itu akan berpengaruh, teman-teman, terhadap efikasi diri kita, teman-teman. Selanjutnya yaitu kondisi, teman-teman, psikologis. Kenapa kondisi psikologis ini? Individu akan mendasarkan informasi mengenai kondisi psikologisme mereka untuk menilai kemampuannya. Ini mengkaca diri kita, teman-teman. Ketika ngomongin psikologis berarti kita melihat mental kita melihat kemampuan kita, bahwa kita itu dapat mencapai atau tidak, teman-teman, dapat memadai kemampuan kita atau tidak. Nah, itu akan berpengaruh di dalam efikasi diri kita, teman-teman, di dalam suatu tanda kemampuan, karena hal itu dapat melahirkan informasi dan kerja individu secara baik, teman-teman. Nah, maka dari itu, teman-teman, berdasarkan uraian yang tadi, ya, yang keempat itu, efikasi diri ini dapat bertumbuh, teman-teman, dan dipelajari oleh kita melalui 4 sumber informasi. Yang pertama, pengalaman keberhasilan, teman-teman. Yang kedua, pengalaman orang lain, teman-teman. Yang kedua yaitu persuasi verbal. Yang keempat yaitu kondisi psikologis, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek mengenai efikasi diri kita, teman-teman, yang mana ada 3, teman-teman. Yang pertama, dimensi tingkat, teman-teman. Apa itu dimensi tingkat, teman-teman? Derajat kesulitan yang bertugas ketika individu merasa kemampuan itu melakukannya, teman-teman. Apabila individu tersebut dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkatan kesulitannya, maka efikasi diri individu itu akan terasa terbatas pada tugas-tugas yang mudah, teman-teman. Sedangkan apabila meliputi tugas-tugas yang disulit, itu akan dibatasi dalam kemampuannya, teman-teman. Maka tingkatan-tingkatan itu harus kita lihat, teman-teman. Harus kita lihat di dalam masing-masing individu itu pasti berbeda tingkatan, teman-teman, berbeda kemampuan. Yang keduanya yaitu dimensi kekuatan.
Kenapa dimensi kekuatan ini, teman-teman, berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan kita dan harapan individu mengenai kemampuannya. Ketika keyakinan dan harapan kita semakin besar, maka aspek efikasi diri kita akan membara, teman-teman. Keyakinan kita tidak akan lemah, teman-teman, tidak akan goyah. Karena pengalaman yang tidak mendukung atau pengalaman yang mendukung itu akan lebih baik, teman-teman. Akan lebih mendorong suatu individu tersebut. Usaha-usahanya akan ditemukan, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu dimensi generalisasi ini, yaitu berkaitan dengan luas bidang tingkah laku kita, teman-teman, yang mana individu merasa yakin akan kemampuannya, teman-teman, merasa bisa, teman-teman, merasa mampu, teman-teman. Individu dapat merasakan yakin terhadap kemampuan dirinya apabila dia yakin, teman-teman, yakin dulu dengan kemampuannya pada suatu aktivitas dan suatu hal-hal yang tertentu, atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi, teman-teman. Kita kembali lagi, teman-teman, kepada diri kita sendiri. Apakah kita mampu atau tidak, teman-teman? Apakah kita yakin atau tidak, teman-teman? Itu yang akan mendorong efikasi diri kita, teman-teman. Nah, berdasarkan dari yang 3 poin ini, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa dimensi efikasi diri ini adalah dimensi tingkat level, dimensi kekuatan, dimensi generalisasi, teman-teman. Tiga, teman-teman. Sekian, teman-teman, dari saya. Terima kasih yang telah menyimak, terima kasih yang telah menonton, teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sebelumnya saya mohon dukungannya untuk channel saya dengan likes and subscribe, teman-teman. Apabila ada yang kurang, teman-teman, silahkan komen kolom komentar, teman-teman. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.